satu kelas itu maksimal 25 orang dan per kelompok praktikum itu hanya 2 sampai 3 orang. Bahan habis setiap kelompok praktikum kan berbeda-beda. Topik praktikumnya itu kan berbeda. Kan itu yang terkait. Kemudian ada metode pembelajaran yang ada di kelas tadi. Kalau dulu kita dengan kuliah satu ini aja sudah jalan, ya kan? Kuliah ceramah gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu. Kuliah harus kolaboratif. Kita perlu alat peraga sehingga mahasiswa ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih real terkait dengan konsep-konsep keilmuan yang diajarkan. Mereka harus diskusi. Itu kan berarti sudah pembiayaan operasional. Itu contoh. Kemudian praktek kerja lapangan. Kalau dulu praktek kerja lapangan itu mohon maaf nih 1 bulan sudah cukup, gitu kan? Sementara sekarang dengan Permendikbud 53 program vokasi itu wajib magang 1 semester. Nah ini kan kos yang berbeda. Itu yang kemudian juga menjadi salah satu komponen perhitungan untuk biaya operasional perguruan tinggi. Belum lagi mereka kemudian project base. Itu kan juga tidak sama, kan pasti butuh biaya yang tadi. Nah, dan kemudian juga kita dengan adanya MBKM gitu kan, itu kan ada yang pembelajaran di luar kampus gitu kan tentunya menjadi faktor pembiayaan lagi kan. Karena apa? Begitu dibaca di luar kampus, itu ada yang riset base di institusi ini, kan pasti ada komponen-komponen pembimbingan bersama. Kita juga harus mengundang pakar dari luar, praktisi dari luar ke kampus. Itu yang sebenarnya komponen-komponen pembiayaan, termasuk biaya UTS, biaya ujian akhir gitu kan, kemudian ujian skripsi, seminar tugas akhir, ujian tugas akhir, jangan sebut ujian skripsi nanti dikira tugas akhir hanya skripsi ya. Ujian tugas akhir, seminar tugas akhir, itu adalah pembiayaan yang masuk di dalam biaya operasional. Nanti mungkin Pak Arnold bisa nambahkan selain yang saya sampaikan tadi ya, mungkin saya ada yang slip. Nah, terutama ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi standar profesi yang ada. Misalnya nih, kedokteran. Kedokteran itu kalau rasio dosen di yang umum itu bisa 1:30, 1:40. Kedokteran itu dituntut 1:5 untuk bisa memenuhi standar kompetensi mereka. Nah, ini kan jadi perhitungannya kan menjadi berbeda ya Mas. Nah, hal-hal seperti itu yang kita jadikan parameter di dalam kemudian menghitung SSBUPTN. Sementara kalau investasi peralatan itu di luar biaya operasional, itu adalah dana yang on top diberikan oleh kementerian untuk investasi. Contoh, di tahun ini kita menginvestasikan 4,7 triliun kepada seluruh PTN akademik, ya hanya untuk PTN akademik saja ya, itu belum yang vokasi ya. Itu adalah untuk investasi dan upgrading sarana yang ada di perguruan tinggi. Jadi tahun ini setiap perguruan tinggi itu mendapatkan alokasi pendanaan untuk upgrading sarana. Terutama adalah sarana untuk praktek laboratorium dan sarana-sarana untuk tadi pelatihan yang bisa mengembangkan inovasi yang ada di perguruan tinggi. Totalnya itu 4,7 T dibagi kepada seluruh 76 PTN akademik yang ada. Jadi itu tidak masuk di dalam biaya operasional. Ini contoh supaya kita terbuka ini, supaya masnya juga, mbak-mbak dan mas, bapak-bapak, ibu-ibu juga punya gambaran yang ini. Nah, itu yang menjadi perhitungan, itu yang ini. Yang kedua, SBM kita tentunya kan juga berbeda ya. Kenapa SBM berbeda? Karena sebenarnya, mohon maaf ini, taraf hidup kita itu juga meningkat. Perekonomian kita walaupun dengan kondisi ini berkembang loh Indonesia. SBM tahun 2019 dengan SBM itu satu standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, PMK.
Itu 2019 dengan 2023 kan berbeda. Ada perbedaan. Nah, kenapa SBM itu meningkat? Karena ya dilihat dari kemampuan dan taraf hidup kemudian masyarakat Indonesia. Sehingga kalau tadi Masnya menyampaikan bahwa sekarang ini peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia kayaknya turun. Kayaknya Anda lihat data statistik deh, PDB kita kayaknya malah bagus ya. Kalau dulu banyak, mohon maaf ini ya, kemudian orang-orang menurut saya sekelas orang tua saya itu nggak pernah punya mobil. Sekarang sekelas orang tua saya ya sudah punya mobil semua. Ini kan tingkat kesejahteraan kan juga meningkat. Nah, itu sebenarnya Mas Ilham terkait dengan ini. Jadi kalau kemudian biaya pendidikan semakin tinggi, menurut saya SD SMP pun semuanya ya sesuai dengan apa istilahnya ya, standar yang kemudian ditetapkan. Jadi kita ini mengikuti standar nasional pendidikan tinggi. Kalau SMP ya standar nasional untuk pendidikan dasarnya. Begitu. Berarti nggak ada pengaruh ke APK gitu, Bu? Apakah APK tercapai nanti di tahun berikutnya? Jadi sebenarnya terkait dengan APK, kita melihat, kalau saya sampaikan, kesadaran masyarakat terhadap edukasi pendidikan tinggi itu semakin tahun itu semakin tinggi. Dilihat dari mana? Dilihat dari rasio keketatan yang mendaftar di SNPMB dengan yang diterima. Itu tingkat keketatannya semakin tinggi. Artinya kita tidak secara ini itu tidak, saya yakin tidak akan menurunkan APK pendidikan tinggi. Karena saat ini pun rasio pendaftar dengan yang diterima, daya tampung yang ada itu walaupun ada beberapa daya tampung yang meningkat karena ada prodi baru, itu kita masih tinggi. Dan kalau kita melihat sebenarnya ya, kalau kita lihat memang dari data BPS, APK kita itu kan masih 31, sekian ya. Tapi kalau dari data real populasi yang ada di PDDikti, APK kita itu sudah tinggi, melebihi data yang dari BPS. Kalau BPS kan pakai sampling ya, populasi. Tetapi kalau kita kan data real yang mahasiswa aktif yang ada di PDDikti dibagi dengan total jumlah penduduk Indonesia pada usia berapa, 18 sampai 24 tahun, 17 sampai 24 tahun, begitu. Mbak Esther dulu. Mbak Esther ini sudah pernah saya jelaskan, nanti tanya lagi.